Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video dari saya. Saya Ahmad Syafi'i dengan nomor Indo Mahasiswa 933107119. Saya adalah mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat Sokrates serta pemikirannya. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit biografi dari Sokrates. Sokrates adalah salah satu tokoh filsafat terkenal yang lahir di kota Athena pada tahun 470 Masehi dan meninggal pada tahun 399 Masehi. Sokrates adalah anak dari seorang bidan dan ayahnya adalah seorang pembuat patung. Ia dulu sempat juga ikut membantu membuat patung ayahnya, tetapi dia memutuskan untuk berhenti. Kelemahan Sokrates adalah di fisik, namun ia memiliki pemikiran dan budi yang sangat baik. Jadi tidak heran kalau Sokrates menjadi idaman para pemuda di kota Athena, Yunani. Sokrates sendiri hidup pada saat di Yunani banyak sekali kaum sofis atau kaum yang menggunakan ilmu untuk mencari uang. Dia dinamakan sofis. Kaum sofis ini menyatakan kebenaran itu dengan menggunakan retorika. Sokrates sendiri dalam perjalanan hidupnya ketika pada saat itu banyak kaum sofis, Sokrates sering berkeliling kota untuk bertanya kepada siapapun yang ia temui. Dia bertanya kepada nelayan, dia bertanya kepada tukang jahit, dia bertanya kepada pekerja bangunan, dan lain sebagainya, dalam rangka untuk mencari kebenaran. Contoh, dia bertanya keadilan kepada seorang pekerja bangunan, lalu dia bertanya tentang keadilan kepada penjahit, lalu dia bertanya lagi tentang keadilan kepada seorang nelayan. Lalu dari semua pertanyaan tentang keadilan tersebut dan jawaban-jawaban dari banyak orang yang ia tanyai, dia membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu oleh Sokrates dianggap sebagai sebuah kebenaran karena berasal dari semua orang, dari semua golongan. Setelah tadi kita mendengarkan penjabaran saya tentang biografi tokoh filsafat yang bernama Sokrates, sekarang kita akan membahas pokok-pokok pemikiran dari Sokrates. Sokrates menitik beratkan pemikirannya kepada manusia seperti halnya para tokoh-tokoh filsafat lain seperti Plato, muridnya Sokrates, atau Aristoteles. Namun Sokrates menitik beratkan pemikirannya kepada pertanyaan-pertanyaan seperti apa tujuan hidup kita dan untuk apa kita memperoleh pengetahuan. Lalu Sokrates memperoleh jawaban tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan saat berkumpul bersama rakyat. Ya, seperti halnya kaum filsafat yang lain, mereka sering berkumpul dengan rakyat untuk membantu rakyat keluar dari permasalahan hidup. Nah, Sokrates sendiri tidak mempunyai buku. Pemikiran-pemikirannya tidak dibukukan, namun ditulis oleh muridnya yang bernama Plato. Sedangkan untuk jawaban-jawaban tadi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di depan tadi, Sokrates sudah mendapatkan jawabannya seperti tujuan hidup itu adalah memperoleh kebahagiaan. Lalu kebahagiaan diperoleh dengan keutamaan, dan keutamaan akan diperoleh dengan pengetahuan. Dan setelah itu Sokrates adalah seorang yang bijaksana karena setelah ia mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ia tanyakan kepada banyak orang yang ia temui, akhirnya ia merasa tahu bahwa ia tidak tahu. Ini adalah salah satu kata-kata yang sering kita tulis di skripsi atau yang bisa kita temui di media-media sosial. Kata-kata yang sangat bicara dari Sokrates. Akhir hayat hidup Sokrates memang meninggal. Sokrates memang mati dengan minum racun, tapi pemikirannya tetap hidup di alam pemikiran manusia-manusia sekarang. Apalagi kata-kata Sokrates, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Itu adalah kata-kata yang sangat amazing, adalah kata-kata yang sangat bijaksana sekali. Karena kalau kita merasa tidak tahu, kita akan terus mencari pengetahuan. Lalu setelah kita mencari pengetahuan, kita akan
mendapatkan kebahagiaan. Itulah tujuan hidup dari Socrates, mencapai kebahagiaan dengan cara memiliki pengetahuan. Mungkin sedikit uraian saya tadi. Jika ada salah kata, salah materi, atau salah-salah yang lain, saya mohon maaf karena saya manusia bukan Tuhan, karena kebenaran hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atau subscribe channel saya di sini.